Analisa sidik jari personal. Personal itu untuk Anda sendiri atau intinya personal, tidak ikut kemitraan atau keagenan. Untuk konsumen ya. Harganya itu 100.000 per orang untuk semua analisa. Jadi kita hanya sekali analisa dan hasilnya cuma satu itu. Jadi hanya satu hasil analisa. Jadi tidak kita pisah-pisah. Oh, analisa A dapatnya ini, analisa B dapatnya ini, analisa C dapatnya ini, enggak. Jadi kita hanya beri satu opsi aja dan itu udah yang terlengkap yang ada di kita. Kemudian ada dua cara pengiriman, yaitu ini yang online ya. Scan telapak tangan atau foto ujung jari dengan HP. Jadi pengiriman yang pertama itu di-scan telapak tangannya, kemudian ada cara yang kedua. Jadi kalau enggak punya alat scan, kita bisa foto ujung jari dengan HP. Jadi foto kamera HP itu aja sebenarnya cukup. Cuma dalam pengambilan datanya nanti akan lebih panjang, itu aja. Kemudian hasil scan dan hasil foto itu dikirimkan ke WhatsApp 081391005464 gitu ya. Nah, cara scan cara pertama itu adalah scan telapak tangan. Scanner itu bisa menggunakan printer 3-in-1. Jadi kan biasanya punya kan printer yang ada scanner buat fotokopi itu loh. Printer fotokopi itu sebenarnya udah cukup. Jadi tidak perlu printer dokumen yang printer khusus untuk dokumen yang 1200 dpi itu enggak. Sekarang ada yang sampai 3000 dpi. Nah, yang kita butuhkan itu cuma 300 dpi. Nah, 300 dpi itu dari scanner 3-in-1 model lama pun sudah 300 dpi. Kemudian disimpan dalam bentuk JPG dan PNG. Nah, biasanya kesalahan di sini, dikirim ke kita dalam bentuk PDF. Nah, ketika dalam bentuk PDF otomatis itu jadi dokumen, dan ketika di dokumen kita mau membesarkan itu nggak bisa. Jadi gambarnya jadi pecah sampai sini. Kemudian ada label kanan kiri. Jadi ada tulisan, nanti ada contohnya. 2 kali scan, jadi yang dikirimkan itu 2 gambar. Yang pertama adalah 10 jari dan telapak tangan, kemudian 2 jempol. Nah, kenapa jempol dipisah? Karena saat scan 10 jari dan telapak tangan itu jempolnya miring, jadi nggak kelihatan. Kemudian umur 5-10 tahun, usapkan tinta tipis-tipis. Jadi kalau masih kecil itu usapkan tinta. Kenapa? Karena biar lebih terlihat aja. Karena sidik jarinya masih tipis gitu, kadang nggak kelihatan di sini. Nah, contohnya seperti apa? Ini adalah scan telapak tangan dan 10 ujung jari. Nah, di jempol sini kan miring tuh, ini jempol, maka jempol harus dipisah. Kemudian pastikan ini terlihat dengan jelas. Jadi dikirimnya dalam bentuk JPG seperti ini. Dan dikirimnya dalam bentuk JPG atau PNG ya. Kemudian misalkan seperti ini ya. Nah, ini yang kita butuhkan itu kan ini diperbesar gini. Nah, ketika ini besar banget seperti ini akan kelihatan bentuknya ya. Kemudian di telapak tangan juga kelihatan seperti ini. Nah, yang perlu diusap itu di 10 ujung jari sama di sini, di bawah telunjuk, di bawah kelingking, dan di bagian pangkal seperti ini. Kemudian ada label kanan kiri. Kenapa kok ada labelnya? Karena ini terbalik. Kalau kelihatan sekilas yang kiri itu kan yang ini ya. Ini kan tangan kiri, tapi di sini tangan kanan. Kenapa? Karena ini mirror, sifatnya mirror. Jadi biar nanti di sini nggak terbalik, mending ditambahkan label kiri dan kanannya di saat scan gitu. Kemudian scan yang kedua, gambar yang kedua yang dikirimkan adalah jempol. Nah, jempolnya dikirim seperti ini, ada label kanan kiri juga. Jika ini dibesarkan ya akan jadi lebih jelas. Kira-kira seperti itu untuk pengiriman scan. Nah, kemudian untuk pengiriman foto itu usahakan sidik jari terlihat. Jadi hasil foto itu langsung dilihat aja hasil fotonya sidik jarinya terlihat atau tidak.
Kemudian satu jari satu foto. Jadi ngirimnya itu satu-satu, enggak terus langsung 10 jari dikirimkan. Biasanya enggak terlihat. Malah kerja beberapa kali itu. Jadi ini enggak terlihat, foto ulang, ini enggak jelas, foto ulang, ini enggak jelas, foto ulang. Jadi mending pas mau kirim itu di foto satu-satu gitu. Lebih aman, enggak kerja 2 kali. Nanti kalau udah selesai masih ngirim lagi jadi males kan. Yang males bukan saya tapi Anda sendiri. Karena kok nggak jadi-jadi, ya udah kan gitu. Jadi malah akhirnya jadi nggak jadi. Kemudian satu telapak tangan juga satu foto. Jadi totalnya itu ada 12 foto. Tambahkan label nama jari, kiri dan kanan. Ini contohnya seperti ini. Nah, di sini ada nama jari, jari manis. Kenapa kok dikasih label jari manis gitu? Karena setelah nanti jadi foto itu juga akan bingung sendiri. Saya dikirimin juga bingung sendiri dan saya tanyain ke orangnya yang ngirim juga ini bingung ini jari apa gitu loh. Dan itu biar nggak terbalik juga. Nah, setelah jadi gambar jari seperti ini, jari tengah, jari manis atau jari telunjuk kan itu kan bingung juga karena nggak ada tandanya. Kemudian ada label kanan. Jadi ada nama jari dan label kanan kiri seperti ini. Nah, ini bisa terlihat sangat jelas ya. Di sini kan bisa terlihat sangat jelas sekali. Kemudian di sini seperti ini ada jari manis juga, tapi ini sebelah kiri. Kalau nggak ada labelnya bingung lagi. Ini kanan atau kiri, ini apa itu jari apa gitu kan. Jadi lebih baik kirim satu-satu santai gitu, kemudian fotonya juga santai. Paling enak fotonya itu pakai tripod gitu, tripod yang pendek, kemudian satu-satu santai gitu. Jangan terlalu terburu-buru. Kalau terburu-buru nanti malah akhirnya fokusnya itu enggak di sini, malah kadang ke sini, seperti itu. Kemudian untuk telapak tangan juga sama. Jadi seperti ini, ada label kanan kiri seperti ini, ada label. Kenapa? Karena setelah jadi foto bingung lagi ini kanan atau kiri. Kemudian backgroundnya kalau bisa hitam kayak gini. Kemudian hasil analisa. Terdiri dari 16 halaman, kemudian ada video pembahasan cara membaca hasilnya. Karena ada beberapa istilah yang tidak umum. Jadi nanti kita kirim setelah pengiriman hasil biasanya kita kirimkan juga link ini. Link pembahasannya juga kita kirimkan. Kalau nanti misalkan nggak dikirimkan silahkan tanyain aja. Ditanyakan, oh ini link pembahasannya di mana gitu. Nanti kita kirimkan. Nah, hasilnya seperti apa? Seperti ini. Jadi yang pertama judul ya. Kemudian ilustrasi, ini bukan hasil gambar Anda tapi cuma ilustrasi. Kemudian ada tabel hasil. Jadi ini tabel seperti ini ya. Ini bukan hasil tapi ini adalah apa ya namanya? Standarisasinya. Standarisasinya. Ini diterangin di pembahasan. Jadi saya nggak akan menerangkan ini terlalu banyak. Jadi ini hasil-hasilnya seperti ini. Ini hasil ringkasan, hasil singkatnya seperti ini. Kemudian ini nanti turun di halaman berapa ini? Enggak ada halamannya. Halaman 6. Di halaman 6 itu ada dominasi otak. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian ada keterangannya, otak kanan itu apa, otak kiri itu apa. Kemudian ada AQ, EQ, kemudian pengertiannya itu ada. Kemudian jadi sudah ada penjelasannya sebenarnya di sini itu sudah ada penjelasannya. Maksudnya logika matematika itu apa? Di sini ada logika matematika. Ini enggak ada, ada ini. Logika matematika. Terus bahasa itu yang dimaksud bahasa apa? Kemudian musikal gitu, yang dimaksud musikal itu apa gitu. Ada semua di sini dan ada hasilnya, ada pembahasan hasilnya, video yang panjang gitu, panjang banget. Kemudian ada kemampuan, ada tipe belajar, kemudian motivasi belajar, kemudian jurusan SMA, IPA, IPS, bahasa agama, dan seterusnya. Ada kemampuan super, ada gaya kerja, ada gaya komunikasi, kemudian ada jurusan dan pekerjaan, biasanya yang dicari ini. Kalau untuk orang yang bekerja itu yang dicari yang ini biasanya.
Apakah pembangun, pengambil keputusan, pelaku, komunikator, deal maker, atau pedagang atau pencipta. Biasanya ini. Kemudian kalau mau cari apa namanya? Hobi itu di sini. Terus mau cari hobi juga bisa di jurusan dan pekerjaan ini. Jadi misal udah bekerja di mana gitu kan. Kemudian saya ada hobi, misal hobi di ini elektronika dan instrumentasi. Nah, hobi aja di rumah gitu tentang instrumentasi dan elektronik gitu. Untuk hobi. Nah, hobi-hobi itu pada akhirnya akan dikembangkan dan bisa menghasilkan tambahan penghasilan. Jadi bisa ya seneng ya hobi gitu tapi dapat penghasilan kan gitu teorinya. Teorinya kelihatannya gampang gitu ya. Tapi prakteknya ya susah. Prakteknya mudah lah. Kita buat mudah aja, tapi tetap susah. Terus ada karakter dan pola hidup. Kayak kira-kira seperti ini ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, biasanya untuk membaca ini dan memahami ini enggak cukup cuma 1 jam terus langsung paham gitu, enggak. Ini diulang-ulang dan lihat video pembahasannya. Kenapa? Karena ini saling terkait sebenarnya. Jadi hasil misal ya, hasil kemampuan ini kecerdasan majemuknya ini itu saling terkait dengan ini. Misal ini apa, di situ apa, kemudian bisa ngapain gitu. Kira-kira ya seperti itu. Terima kasih untuk hasil untuk analisa sidik jari bakat personal online tambah ya. Personal online. Oke, terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.